Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nixon Aratua dengan NPM 1935 1651 6221. Di sini saya ingin melengkapi dari UTS dengan matkul komunikasi antar pribadi dan budaya. Pertama, teori penetrasi sosial. Sumber yeripanji.wordpress.com. Secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal yang bagaimana dalam proses berhubungan dengan orang lain. Terjadi berbagai proses gradual di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya. Contoh kasus, Rani dan Reno awalnya tidak mengenal satu sama lain. Reno merasa sedih dan kesepian membutuhkan wanita sebagai pengganti kekasihnya. Lalu Nita sebagai temannya Reno dan Rani mengenali mereka satu sama lain. Mereka bertemu dan mengobrol secara umum untuk pertama kalinya. Mereka merasa nyaman dan memiliki kecocokan. Masalah hubungan mereka yang berawal dari komunikasi superficial menjadi komunikasi yang lebih intim. Lalu yang kedua ada pertukaran sosial. Yang sumber 123doc.com dokumen adalah teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu paradigma yang mempelajari perilaku manusia secara terus-menerus dalam hidupnya. Contoh kasusnya, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki memutuskan untuk memiliki hubungan dengan mempertimbangkan berbagai hal mulai dari material sampai non-material, memperkirakan perilaku yang akan didapat dari pasangan, apakah itu positif atau negatif. Yang ketiga, ada dialektika interpersonal dengan sumber jurnal slideshare.net, bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain. Contoh kasus di sini seperti pasangan suami istri yang dimana sang suami menginginkan sang istri untuk tidak bekerja, sedangkan yang dimana sang istri berkeinginan untuk dirinya tetap bekerja. Yang keempat, ada teori interpersonal deception. Sumber satriahutamaputra.blogspot.com. Teori interpersonal deception adalah strategi informasi yang mempengaruhi secara langsung si komunikator dan si penerima pesan komunikan yang berkomunikasi dengan cara atau motif beragam. Contoh kasusnya di sini, Adit ditanya oleh gurunya tentang alasan ketidakhadirannya kemarin, namun Adit berbohong kepada gurunya. Ia berkata tidak datang ke sekolah dikarenakan sakit. Padahal ia tidak datang ke sekolah karena kesiangan bangun akibat terlalu lama bermain game online saat malam. Tentunya guru itu akan curiga dan memperhatikan tingkah Adit, sehingga si guru tersebut dapat menyadari kebohongan yang dilakukan Adit. Yang kelima, ada teori pelanggaran harapan dengan sumber jurnal www.academia.edu. Teori ini menyatakan bahwa ketika norma-norma komunikasi dilanggar, pelanggaran ini dapat dianggap positif atau negatif, tergantung persepsi seorang terhadap si pelanggar. Contoh kasusnya di sini ada Bagas dan Lucy sedang berada di dalam sebuah kafe. Lucy datang lebih awal daripada Bagas. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Bagas datang. Lucy merasa kesal karena telah menunggu lama. Lucy terus memperhatikan Bagas yang memegangi perutnya. Bagas mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut dan hal itulah yang menyebabkan dirinya datang terlambat. Saat itulah Lucy mengerti dan mulai merasa nyaman serta mempersilahkan Bagas untuk pergi ke toilet. Lalu yang terakhir, keenam, ada teori pengurangan ketidakpastian dengan sumber jurnal www.academia.edu. Penjelasan merujuk kepada usaha untuk menginterpretasikan makna dari tindakan yang dilakukan di masa lalu dalam sebuah hubungan. Claude Essanon dan Warren mengatakan dalam teori informasi mereka bahwa ketidakpastian ada jika jumlah alternatif yang ada terbatas jumlahnya, atau terdapat sebuah alternatif yang biasanya dipilih. Sini ada contoh kasus, Bimo mengalami ketidakpastian karena mengajak kenalan teman sebangkunya tadi yang tidak dikenal. Bimo berpikir apakah wanita itu menganggapnya sok kenal, tapi Bimo memiliki keinginan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dengan mengajak wanita itu berkenalan. Oleh karena itu, dia mungkin lebih mengerti lebih baik tentang kemungkinan tingkah laku dari orang itu. Selanjutnya, nomor 2, menjelaskan contoh-contoh situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya, serta mencari solusinya. Saya menjawab, secara umum hambatan terjadi menjadi dua, yaitu pertama, hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologisnya. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula seseorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Lalu yang kedua ada hambatan eksternal,
adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama, suara gaduh dari lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Lalu contoh yang kedua, perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian. Lalu solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi adalah dengan memelihara iklim komunikasi agar senantiasa tetap terbuka, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalannya dengan baik. Lalu memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan, juga menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Dan terakhir dengan menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Dengan sumber jurnal.uinsu.ac.id dan satu lagi talkaktif.id fenomena komunikasi lintas budaya terkini. Terima kasih.